Akhirnya kita bisa menikmati kecanggihan fitur Amazfit kayak balas chat WA pakai voice to text, pakai voice comment untuk bikin alarm, start workout, dan lain-lain. Dan semua itu bisa kita nikmati dengan baterai yang awet banget nih. Ya, ini dia Amazfit Active Max. Halo semuanya, balik lagi di channel Teknoportal bareng gua Yansen Lim. Akhirnya nih, brand smartwatch favorit gua mengeluarkan lini smartwatch terbarunya. Terakhir gua bahas Amazfit itu tuh tipe Active 2 sama Bip 6. Dan itu pun udah hampir setahun yang lalu. Jadi selama ini untuk range harga smartwatch di 1 juta sampai 3 jutaan tuh gua memang cuman nyoba Huawei sama Amazfit. Kenapa gue bilang Amazfit ini brand favorit gua? Karena jujur aja untuk sistem operasi, gue tuh lebih suka Amazfit guys. Banyak banget fitur-fitur dia yang pinter dan bikin kegiatan gue tuh lebih praktis. Tapi kalau dari model atau penampilannya itu sebenarnya gue jauh lebih suka Huawei. Dan selama ini juga cukup banyak komen yang nanya ke gue, mending Huawei tipe ini atau Amazfit tipe itu bang? Nah sebenarnya dua brand ini tuh punya sistem operasi yang beda dan ngebuat mereka menguasai keunggulannya masing-masing guys. Nanti deh ya di beberapa video selanjutnya gue bakalan bahas tentang perbandingan Amazfit sama Huawei. Jadi habis nonton video itu harusnya kalian bakalan lebih gampang mutusin kalian tuh lebih sesuai sama brand yang mana. Makanya jangan lupa subscribe dulu ya, biar nanti nggak susah nyari channel ini. Oke, kita mulai pembahasan Amazfit Active Max. Jadi sebenarnya fiturnya tuh masih mirip-mirip sama Amazfit Active 2, cuman dia dapat beberapa upgrade aja nih di layar dan baterainya juga lebih besar. Di video ini gue bakalan lebih bahas ke tampilannya, terus ke fitur-fiturnya juga. Untuk pembahasan laporan kesehatan dan tes olahraganya, bakalan gue bahas di video selanjutnya ya, karena kalau enggak tuh videonya bakalan kepanjangan banget. Oke, jadi pas pembelian kalian bakalan dapat kotaknya yang nggak terlalu tebal dan bentuknya memanjang. Di belakangnya ada kartu garansi dari Unicom dan gue suka nih, segelnya udah sistem peel off gini, jadi gampang dan nggak lengket. Nah, di dalamnya ini kita dapat buku panduan, dapat charging dock magnet yang sayangnya masih pakai tipe pin. Dan bahkan dia begini doang ya, nggak ada kabelnya. Sebenarnya plus minus sih, plusnya ya hemat tempat. Minusnya selain harus pakai kepala charger sendiri, kalian juga harus pakai kabel punya sendiri. Bagian belakangnya ini ada busa hati tipis gitu, biar nggak gampang kegeser pas ditaruh di meja. Ini smartwatch-nya. Dan di bawahnya ada kotak yang isinya itu strapnya. Untuk smartwatch-nya, layarnya rata, tapi dengan pinggiran yang melengkung. Gue nggak tahu kenapa banyak yang suka bikin desain kayak begini. Emang kelihatannya sih manis ya, karena pinggirannya melengkung. Tapi masalahnya desain gini tuh rawan kebentur cuy. Dan karena pinggirannya melengkung, pastinya kita tuh nggak bisa pasang tempered glass yang full untuk lindungin layarnya. Jadinya kayak kesel gitu loh. Ini tempered glass cuma ada di tengah-tengah layar doang. Untuk di sekeliling layarnya, ini ada garis dial tanpa angka dan ada aksen dengan dua warna berbeda, yaitu garis merah dan biru, yang seragam sama tombol di bawahnya. Juga ada aksen warna merah dan biru. Ini sedikit ngingetin gua sama aksen Galaxy Watch 7-nya Samsung nih guys. Nah, di sini bagian yang gua suka nih, dia lak-laknya itu tuh bisa bergerak. Ngebuat smartwatch ini sedikit lebih fleksibel untuk dipakai sama yang lingkar tangannya lebih besar atau lebih kecil. Di bodi bagian kirinya ada lubang speaker dan material bodinya ini setengah-setengah ya. Jadi setengah ke atas itu materialnya aluminium alloy, setengah ke bawahnya sampai ke belakang materialnya polikarbonat dengan finishing doff. Untuk sensornya finishingnya glossy. Untuk lak-laknya ini materialnya aluminium alloy juga, dan di bagian atasnya ada pin chargingnya. Untuk strapnya ini materialnya rubber dan cukup halus. Motifnya bulat-bulat gitu, mirip strap Apple Watch yang dulu, cuman agak lebih gerenjel-gerenjel timbul gitu ya, nggak flat. Buckle-nya material aluminium alloy juga, dan ringnya 2 piece materialnya rubber. Ring yang paling luar itu ada pinnya buat ngunci, dan sepemakaian gua selama seminggu lebih tuh memang ring karetnya ini mengunci banget ya. Bahkan kadang gua sedikit kesulitan pas mau keluarin strapnya. Diameter strapnya 22 mili, jadi gampang nih untuk nyari strap penggantinya. Untuk tebalnya, dari layar sampai tonjolan sensornya itu 14,4 mili, kalau nggak sampai tonjolan sensor itu di 12 mili. Untuk diameter bodinya di 48 mili, dari lak-laknya 51,3 mili, untuk diameter displaynya di 37 mili. Untuk bunyi tombol-tombolnya kayak begini. Untuk berat charging docknya di 9,5 gram, berat smartwatch-nya sama strap itu di 55,5 gram, kalau tanpa strap jadi 39 gram.
Untuk nyalainnya, tekan dan tahan tombol di bawah cukup lama. Dan kalian pairingnya ke aplikasi yang namanya Jep. Udah ada di Play Store ataupun App Store. Pastinya udah bisa bahasa Indonesia juga ya. Dan bisa gue bilang bahasa Indonesia di smartwatch ini cukup bagus. Jadi bukan kayak terjemahan asal-asalan yang ngaco. Smartwatch ini layarnya AMOLED 1,5 inch dengan kerapatan layar 323 ppi. Layarnya juga udah ada oleophobic coating, jadi nggak terlalu ngecap sidik jari. Kapasitas memorinya sebesar 4 GB untuk simpen watch face, offline map, sama lagu. Untuk tahan air itu sampai di 5 atm atau tekanan statis sampai 50 meter. Jadi bisa dibawa berenang ya, tapi jangan dibawa diving. Kapasitas baterainya sebesar 658 mAh dan ini awet guys. Gue udah tes smartwatch-nya, gue pakai seharian, dipakai olahraga sekitar sejaman, dipakai tidur juga. Cuma dilepas pas mandi doang, dengan always on display-nya aktif terus. Dan deteksi kesehatan otomatisnya juga gue aktifin dengan intensitas sesering mungkin yang dia bisa, yaitu pengukuran detak jantungnya setiap 1 menit sekali, active heart rate monitornya aktif, notifikasi aplikasi, asisten pemantau tidur, monitor pernapasan tidur, pemantauan stres otomatis, pemberitahuan penghilang stres, dan pemantauan oksigen darahnya itu semuanya juga gua aktifin. Nah, dalam 24 jam baterainya cuma berkurang sebesar 6-7% doang. Baterainya ini hemat banget guys. Jadi selama seminggu kemarin tuh gue berpergian jauh dan gue nggak bawa casannya. Balik-balik ke rumah malah masih tersisa 35% tuh baterainya. Kalau AOD-nya dimatiin tuh bisa lebih awet 2 kali lipat lagi baterainya ya. Dan gue juga suka karena di notification bar HP kalian itu tuh bisa kelihatan baterainya si smartwatch ini di berapa persen. Jadi kalau lagi ngecas, kalian bisa tahu kalau baterainya udah 100%, jadi tanpa harus buka aplikasi Jep-nya. Untuk sensor-sensornya udah lengkap juga guys. Ada biometric sensor, geomagnetic sensor, barometer altimeter, dan juga udah ada temperatur sensornya. Koneksinya pakai Bluetooth Low Energy 5,3. Ini dia penampakan smartwatch-nya kalau dipakai di tangan gua. Tangan gua ini lingkarnya 17,5 cm. Dan kalau dipakai sih bagus, cuman kelihatan cukup tebel nih guys. Sebenarnya untuk desainnya sih biasa aja ya, nggak yang keren gimana gitu. Karena memang desainnya ini sport watch banget nih. Tapi jujur aja, gue suka banget sama watch face-nya. Karena selain pilihan watch face gratisannya banyak banget, always on-nya juga udah sesuai sama tema watch face yang kita pilih. Dan kalau biasa AOD-nya itu kayak semacam versi simpelnya dari watch face karena cuma munculin angka jam atau jarum jamnya aja. Nah, kalau di Amazfit ini banyak watch face yang AOD-nya itu masih menampilkan tampilan lengkap watch face-nya tapi dalam versi hitam putih. Dan ada fitur yang bagus juga nih guys. Kita bisa setting jadwal tampilan malam. Misalkan nih ya, di jam 11 malam sampai jam 7 pagi gitu kita jadwalinnya. Nah, nanti sesuai jadwal yang kita setting itu, tampilan smartwatch-nya sampai ke always on display-nya bakalan berubah jadi warna merah. Ya, kalau kalian pernah lihat smartwatch 7 jutaan ke atas kayak Apple Watch Ultra atau Samsung Galaxy 8, itu tuh mereka duluan yang munculin fitur kayak begini. Tapi bedanya kalau kedua smartwatch tadi itu yang mahal-mahal ya, itu tuh mereka otomatis ya. Jadi pas kalian masuk ke tempat yang kurang cahaya atau tempat gelap, dia bakalan masuk ke mode itu. Kalau di Amazfit yang harganya beda jauh ini, tetap punya fitur gitu. Tapi ya dinyalainnya manual dari control panel atau dijadwalin sesuai settingan kalian. Tentunya watch face-nya bisa kalian download banyak banget ke dalam smartwatch-nya. Kalau mau pakai gambar di galeri juga bisa pastinya. Dan kalau mau pakai yang animasi-animasi juga bisa. Terus untuk icon watch face-nya itu tuh bisa diklik juga guys untuk langsung masuk ke menu yang sesuai ya, jadi kayak shortcut gitu. Bahkan kalau ada watch face yang kelihatan heart rate-nya itu tuh real time guys, mantap banget nih. Ada raise to wake juga pastinya dan responsif ya, nggak pernah gagal. Pas kalian pakai smartwatch-nya ini untuk tidur, always on display-nya bakalan otomatis mati pas kalian udah ketidur dan bakalan otomatis nyala lagi pas jamnya deteksi kalian udah bangun. Layarnya ini udah ada auto brightness dan dipakai di luar ruangan dengan kondisi cahaya matahari pun dia jelas layarnya karena kecerahan layarnya udah sampai 3000 nits. Sekarang gue mau bahas fitur kesukaan gue nih. Apa itu? Pertama adalah notifikasi aplikasinya guys. Semua aplikasi yang terinstall di HP kalian bisa diaktifin notifikasinya. Bahkan sampai aplikasi kayak MyBCA aja bisa muncul ikon aplikasinya. Terus untuk notifikasi WhatsApp biasa ataupun WhatsApp bisnis itu juga muncul ikonnya ya.
Untuk notifikasi chat WhatsApp bisa masuk chat yang panjang banget guys. Gue udah tes pakai lirik lagu yang lagi viral, Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah, setelah dihitung, totalnya tuh smartwatch ini bisa menampilkan sampai 970 karakter. Banyak banget ya, ini jelas lebih unggul dari Huawei nih dalam per WhatsAppan. Terus untuk chat berupa stiker statis ataupun stiker yang GIF itu pun muncul ya, tapi nggak bergerak. Untuk emot juga bisa muncul, bahkan foto pun bisa muncul guys. Nah, nanti pasti ada aja nih yang nanya, Bang, kok di gua nggak mau muncul ya chat berupa foto dan lain-lain? Nah, di sini gua mau jelasin dulu nih, nambah pengetahuan sedikit buat kalian ya. Jadi, untuk notifikasi yang ditampilin smartwatch itu tuh memirroring notification bar di HP kalian. Bahkan kalau notifikasi di HP kalian tuh ya, kalian hapus, otomatis yang di smartwatch juga langsung hilang notifnya. Jadi kalau di HP kalian notifnya nggak muncul, atau chat WA di notif bar HP kalian juga nggak muncul gambarnya, otomatis di smartwatch kalian pun juga nggak akan muncul. Jadi pastiin settingan notifikasi di HP kalian pun udah bener. Nah, kalau masalah stiker atau gambar nggak bisa muncul, itu tuh biasanya harus disetting dulu di WhatsApp HP kalian ya. Ke pengaturan, habis itu penyimpanan dan data. Nah, unduh otomatis medianya kalian bisa setting nih. Saat memakai data seluler atau nggak pakai wifi tuh apa aja yang mau langsung ke load filenya di WA. Centang aja yang foto, terus yang saat pakai wifi juga centang yang foto. Nah, otomatis nanti pas ada chat foto ataupun stiker, di notif bar HP kalian bakalan muncul, di smartwatch pun bakalan muncul. Oke, keunggulan lain yang gua suka dari Amazfit, kalian tuh bisa balas pesan WA pakai berbagai metode. Metode pertama, yang paling simple, itu tuh kalian bisa balas pakai balasan cepat. Dan ini kata-katanya harus kalian setting dulu di Jabnya. Ini mah simple lah ya, masih biasa lah fiturnya. Metode kedua, kalian bisa balas pakai emot. Ini juga masih biasa guys. Metode selanjutnya, bisa balas pakai keyboard. Oke, ini udah lumayan nih ya. Terus metode selanjutnya lagi, ini yang wow banget, bisa balas pakai suara yang nanti diubah jadi teks atau voice to text. Kalau bahasa smartwatch-nya bahasa Inggris, pas kalian ngomong pakai bahasa Indonesia, nanti voice to text-nya otomatis translate omongan kalian ke bahasa Inggris. Maaf, lagi di jalan sekarang. Nanti kalau udah sampai, saya kabarin. Ditranslatein cuy. Kalau smartwatch kalian pakai bahasa Indonesia, nanti omongan kalian dengan bahasa Indonesia juga bakal jadi tetap bahasa Indonesia, tapi dari voice ke teks. Oke, nanti siang jam 1-an kita ketemu ya. Dan ini nolong banget asli guys. Buat gue yang sering nyetir mobil sendirian, gue sering banget pakai fitur ini untuk balas chat WhatsApp. Tapi kalau nggak mau pakai fitur itu, ada fitur canggih juga, yaitu balasnya pakai AI. Jadi AI-nya tuh bakalan deteksi pesan WA kalian dulu dan bakalan rekomendasiin jawaban dengan topik yang sesuai dengan pesan itu. Pinter banget kan? Untuk smartwatch harga segini, menurut gue ini jenius sih. Huawei mah udah ketinggalan jauh entah kemana ya untuk fitur-fitur balas WA begini. Nah, untuk angkat telepon WA itu bisa ya kalau terhubung ke Android-nya Samsung atau terhubung ke iPhone. Tapi ada beberapa komen bilang Pocophone juga bisa, tapi gue belum coba ya, jadi ini nggak tahu valid atau enggak. Tapi sayangnya pas terhubung ke Android sih, nama pemanggilnya tuh belum muncul nih, cuman nomornya aja. Nah, kalau ini Huawei lebih unggul, karena kalau Huawei nama pemanggilnya bisa muncul di smartwatch-nya. Untuk kualitas suaranya kayak begini. Oke, ini adalah kualitas suara mic dari Amazfit Active Max. Kita coba sekarang kasih noise ya, gue bakal tes pakai kipas seperti biasa. Kita nyalain di sampingnya. Cek tes 1, 2, 3, apakah kedengaran suara noise kipasnya atau enggak? Cek tes 1, 2, 3. Halo, halo, halo. Cek tes 1, 2, 3, apakah kedengaran suara noise kipasnya atau enggak? Cek tes 1, 2, 3. Halo, halo, halo. Sekarang gue buktikan kalau ini mic-nya benar dari smartwatch ya. Kita bikin begini. Ya, kualitas suaranya bagus dan ada noise cancelling juga guys. Awalnya gue kira fitur noise cancelling di smartwatch itu keren atau mewah. Tapi ternyata bahkan di smartwatch yang harga 300 ribuan kayak Aolon yang kemarin udah sempat gue bahas pun, itu mic-nya juga bagus dan ada noise cancelling. Ternyata 300 ribuan aja udah ada kayak begitu, jadi nggak heran ya. Oke, fitur lain yang canggih itu tuh kita bisa aktifin voice command. Jadi pas kita lihat ke jamnya, itu kan bakalan muncul watch face-nya tuh. Nanti pas kita satu kali lagi kayak begitu, nah itu bakal mengaktifkan voice command-nya.
Nah, voice command ini bisa kita suruh untuk kontrol sistem kayak nyalain mode theater, do not disturb, dan lain-lain. Kayak begini nih daftarnya. Bisa untuk buka aplikasi, bisa untuk mulai olahraga, suruh kayak set alarm di jam berapa, bisa untuk kontrol pengingat dan musik lokal. Sayangnya voice command ini baru tersedia dalam bahasa Inggris, Mandarin, Jerman, dan Spanyol. Tapi hebatnya voice command ini adalah fitur offline ya. Jadi tanpa ada koneksi internet via Bluetooth pun dia bisa pakai fitur ini. Udahkah begitu doang canggihnya? Belum coy. Selain ada fitur voice command offline, untuk fitur online-nya tuh dia ada AI yang namanya Flow, dan AI ini pinter banget. Walaupun saat ini belum tersedia bahasa Indonesia, tapi ya pas kita nanya sesuatu pakai bahasa Indonesia, dia tetap ngerti. Cuman dia balasnya pakai bahasa Inggris, jadi kalian tetap harus ngerti bahasa Inggris. Contoh nih ya, gue tanya tentang cuaca besok. Kondisi cuaca besok. Tomorrow, expect thunderstorms with a high of 31 degrees Celsius and low of 23 degrees Celsius. Stay safe. Nanya sesuatu yang random kayak biasanya orang makan nasi itu berapa gram? Biasanya orang kalau makan nasi itu berapa gram ya satu kali makan? Most people typically eat about 150 to 200 grams of cooked rice per meal. Would you like tips on portion control? Kalori nasi uduk. Nasi uduk typically contains about 200 to 300 calories per serving, depending on portion size and side dishes. Want more details? Setel alarm untuk jam 7 pagi. Done. Alarm is set for 7 o'clock. Nah, menurut gua AI-nya ini juga pinter nih untuk smartwatch harga 2 jutaan. Untuk settingan dan fitur lainnya ada apa aja? Ya, untuk slide ke atas itu ada control panel guys. Ini tuh ada persentase baterai, ada do not disturb, ada mode tidur, ada theater mode, kalender. Terus ini untuk setting bunyinya ya, volume suara. Ini untuk bikin layarnya nyala terus. Habis itu ini untuk auto brightness atau mau setting manual brightness-nya. Ini pengaturan. Ini center, ada Bluetooth. Ini untuk lock screen. Ini untuk cari HP kalian, find my phone. Terus ada alarm juga. Ini untuk keluarin air, contohnya habis dari renang. Terus ini untuk connect ke TWS. Ini untuk always on display-nya, dan ini untuk si mode malamnya. Ini semua bisa disetting nanti via HP ya, mau apa aja untuk control panelnya. Swipe dari kiri ini bisa diatur juga, ini untuk quick access-nya. Di sini gue settingnya kayak begini. Swipe ke kanan, ini juga bisa disetting semua guys. Kalau gua settingnya biochart, terus ada ini laporannya, ada cuaca, one tap measurement, HRV tidur, olahraga, sleep tracking, agenda, status latihan, dan perekam suara. Jadi udah bisa rekam suara juga. Untuk aplikasinya ada apa aja? Ini ada biochart, ada latihan, riwayat latihan, status olahraga, ada map offline yang bisa ditambahin, ada pelatih jab, ada cuaca, detak jantung, oksigen darah, aktivitas, PHI, pengukuran sekali ketuk, ada stres, track tidur, kartu keanggotaan, musik, kontrol audio, alarm, kalender. Ini ada matahari dan bulan, riwayat menstruasi, termometer, stopwatch, hitung mundur, agenda, find my phone, mengatur waktu konsentrasi, pesan suara. Ini dorongan detak jantung untuk hubungin ke alat mengukur detak jantung pakai Bluetooth. Kompasnya kayak gini, ini ada buat mengukur tuh ya seberapa ininya. Ada kecepatan angin sama ketinggian, altimeter barometer, ini ketinggian, kita swipe jadi tekanan udara. Ada latihan pernapasan, jam dunia, mengelola jet lag, ada meditasi, interval ICU, ada HRV, dan ada jet flow. Nah, untuk beberapa aplikasi itu settingnya di Jab-nya ya, aplikasi Jab di HP. Ini kalian bisa lihat. Nah, di bawah sini nih ada pengaturannya ya. Nah, di sini ada kartu keanggotaan yang tadi nih, ini untuk ditambahin tapi pakai barcode gitu ya. Nanti dia bisa simpen. Habis itu ada juga ponsel. Ini tuh untuk setting panggilan tadi ya, panggilan Bluetooth. Ini kalian klik aja kalau misalkan kalian mau terima telepon via Bluetooth. Jadi bisa diangkat di smartwatch-nya kayak panggilan WhatsApp dan lain-lain. Kalau panggilan masuk ini cuman kasih notif doang. Terus ini juga bisa akses ke kontaknya kalian izinin, dan kalian bisa pilih kontaknya di kontak utama.
Udah selesai, kalian bisa pilih yang perbarui kontak. Tapi tetap aja pas panggilan WhatsApp nggak bakal nongol namanya. Ini untuk musik, kalian bisa download lagu offline, habis itu kalian bisa tambah ke sini ya. Ini contohnya lagu yang emang udah gue download buat ngetes. Nah, kita klik aja unggah. Nanti dia bakalan ditransfer ke si smartwatch-nya. Nah, kalau udah masuk, nanti bakalan muncul tuh ya. Ini lagu bawaannya yang Vibe Safe, ini yang baru gue tambahin ya. Jadi di aplikasi musik, bisa swipe ke bawah, daftar putar saya, semua musik. Nah, itu muncul di situ ya, list-list lagu kalian. Bisa difavoritin, musik lari juga itu bisa dipilih. Nah, kalau kalian mau hubungin ke TWS, bisa hubungkan perangkat audio Bluetooth. Ini headphone, bisa klik yang menyambungkan otomatis juga kalau mau dia langsung hubungin ke TWS setiap kali ya. Tapi takutnya kalau misalkan kalian langsung klik ini, nanti pas kalian mau pakai TWS-nya ke HP, kalian mesti putusin dulu dari smartwatch-nya. Jadi kayak agak ribet gitu ya. Kalau gua sih nggak usah lah. Ini kalian pairing dulu ya. Setiap TWS beda-beda cara pairingnya. Kalau AirPods Pro ini ditekan dan tahan, tombol di belakang nih. Kita tekan tahan sampai putih. Oke, udah bunyi, kita klik ya, cari perangkat. Muncul, kita klik. Pasangkan, udah kehubung. Ini Bluetooth HP-nya gue matiin. Jadi kita simulasikan ceritanya pakai smartwatch doang, terkoneksi ke TWS, dan musiknya udah kita simpan di smartwatch-nya. Jadi tanpa bawa HP nih, kita mau olahraga, mau dengerin lagu ya, contohnya ya. Kita pilih lagunya. Oke. Putar. Smooth banget guys. Nah, untuk yang pelatihan ini bisa kalian klik untuk nambahin latihan sendiri ya, program latihan sendiri. Contohnya kalian pengen lari outdoor tuh ya. Nah, kalian bisa kasih contohnya tujuan ingin lolos 5K run gitu ya. Kalian bisa pilih pemanasan, pelatihan, istirahatnya berapa gitu. Bisa tambah-tambah sendiri. Terus ada manajemen peta, ini adalah peta offline ya. Ini bisa kalian download dulu. Ini bisa kalian zoom in, zoom out. Kalau misalkan paling zoom in, ini dia 32,6 MB. Kalau zoom out banget pasti nambah lagi tuh ya. Tuh bisa sampai 124 MB. Jadi tergantung seberapa zoomnya. Terus ada peta dasar, peta kontur, sama peta ski. Ini peta ski mah nggak usah dicentang lah, buang-buang. Ini memori doang ya. Peta ini bukan buat GPS atau buat navigasi pas kalian lagi nyetir ya. Tapi ini untuk olahraga. Nanti bakalan kita bahas lebih lengkapnya itu di next video pas kita bahas olahraganya. Ada pengelola jet lag ini kalau kalian sering bepergian gitu ya, takut jet lag atau nggak bisa menyesuaikan jam di negara tujuan, kalian bisa klik. Habis itu tambahkan perjalanan, contohnya dari Jakarta, oke. Tanggal keberangkatan, contohnya tanggal 25 ya. Sekarang jamnya itu di jam berangkatnya siang contohnya ya. Ke Las Vegas contohnya. Las Vegas, Amerika Serikat. Tanggal kedatangannya 27 nih, nyampe 27. Mungkin sore. Berikutnya. Kembali dari kota Las Vegas berarti ya. Las Vegas lagi. Tadi tanggal 26 ya. Maret tanggal 10. Jam 10 pagi ke Jakarta lagi. Oke, tanggal kedatangannya sampai di Indonesia tanggal 12 jam 18. Berikutnya salah, 12 Maret WI, malah Februari lagi. Ini udah ada data perjalanannya. Kita konfirmasi. Seberapa besar Anda mengharapkan jet lag mempengaruhi Anda dalam penerbangan yang akan datang? Banyak coba ya. Berapa hari gejala yang akan mereda? 3-4 hari. Menggunakan melatonin untuk beradaptasi? Tidak. Semua siap, Anda akan mulai menerima panduan 72 jam sebelum keberangkatan Anda. Berarti kita bakal dapat panduan 72 jam sebelum keberangkatan. Mungkin nanti smartwatch-nya bakal kasih tahu kalian harus tidur jam berapa, bangun jam berapa, supaya kalian bisa menyesuaikan jam di
kota tujuan gitu ya, mungkin ya. Kita coba pesan suara atau perekam suaranya. Tes cek 1 2 3, ini kualitas suara dari perekam suaranya. Oke, di sini ada. Bisa kita putar pastinya. Tes cek 1 2 3, ini kualitas suara dari perekam suaranya. Dan di HP kalian, di sini ada memo suara ya. Nah, dia langsung masuk ke sini nih. Bisa kalian save juga nih. Jadi kalian rekam via smartwatch, langsung tersinkron ke HP-nya. Kita bisa klik unggah. Harusnya unduh nggak sih? Kok unggah sih? Transfer ke ponsel. Jadi supaya dia bisa masuk ke HP kalian. Nah, untuk aplikasinya banyak banget. Ini lebih banyak daripada Huawei, tapi sama aja ya. Ini juga aplikasi-aplikasi receh, kentang nggak jelas gitu sebenarnya guys. Jadi sebenarnya gue cukup malas nyobain sih. Karena gue udah pernah cobain juga di Amazfit Active tuh ya. Kalian bisa cek aja videonya. Itu gue juga ada coba untuk navigasinya. Tapi ya jelek sih sebenarnya. Sekarang kita ke pengaturan perangkat. Ada apa aja. Tampilan kecerahan. Ini bisa waktu layar cerahnya berapa detik. Terus AOD-nya. Ada raise to wake. Ini supaya pas ada notif layarnya nyala. Terus suara dan getar. Ini bisa disetting juga guys, getarannya ini bisa di custom yang gue suka ya. Contohnya panggilan masuk nih, kalian pengen getarannya kayak gimana, tambah ya contoh ya. Nih, kalian ketuk aja nih. Nyet, nyet. Hentikan. Getar di perangkat, kita coba ya. Intensitas getarnya bisa dipilih normal dan ditingkatkan, itu lebih kenceng lagi. Itu pun udah oke banget sih tadi yang normal. Kontrol suara offline ini yang tadi ya, yang kita bisa suruh-suruh. Terus ada do not disturb, ada mode tidur. Habis itu ada lock, ini buat kasih password di smartwatch-nya. Di sini ada widget. Widget ini itu yang cards ya, yang swipe ke kanan-kanan ini. Itu kalian bisa setting maksimal 10. Bisa diganti-ganti mau apa aja. Pusat kontrol ini tuh yang tadi ya, kontrol panelnya nih. Di sini nih. Kontrol panel kalian pengen apa aja. Bisa ditambahin kayak gini. Arah pemakaian kalian pakainya di tangan kiri apa tangan kanan. Terus bahasa jamnya mau pakai bahasa apa. Pembaruan pagi, ini setiap pagi dia bakal kasih kalian ini kayak pemberitahuan semua rangkumannya, cuaca dan lain-lain. Oke, jadi itu dia fitur-fitur yang bisa kalian manfaatin di smartwatch Amazfit Active Max. Banyak banget fitur yang menarik dan ngebantu keseharian gua sih, terutama pas bales WA pakai voice to text. Menurut gua kekurangan Amazfit itu tuh model smartwatch-nya jarang ada yang keren. Kalau Huawei tuh model smartwatch-nya beneran gua akuin cakep-cakep banget guys. Oke, next videonya gua bakal bahas laporan kesehatan lengkapnya. Apa itu biotracker, gimana laporan tidurnya, gimana tes olahraganya kayak nge-gym, lari outdoor, dan lain-lain. Jadi buat yang belum subscribe, bisa subscribe dulu biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Buat yang suka sama video ini bisa like, buat yang nggak suka bisa dislike. Kalian mau nanya apa aja, bisa komen di kolom komentar. Kebetulan mumpung gue masih pegang unitnya, gue bisa jawabin komen-komen kalian ya, kalau misalkan kalian masih penasaran. Atau gue juga bisa tuangin pertanyaan kalian ke video selanjutnya. Buat yang tertarik mau beli smartwatch-nya, kalian bisa klik list produk di pojok kiri bawah sini, atau bisa klik link di deskripsi video ini. Biasanya kalian bisa klaim voucher dari YouTube Shopping biar harganya lebih murah. Akhir kata gue pamit dulu guys, sampai jumpa di next video. Bye-bye.